Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok yang terdiri dari Reni Surya NPM 24151, kemudian Fizardihan Ramadan 24153, dan kemudian saya sendiri Desra Muhammad Putra Rahmat dengan NPM 24129. Kami akan mempresentasikan artikel yang kami susun mengenai relevansi Pancasila sebagai falsafah hidup di era globalisasi dalam menjaga moralitas dan kearifan lokal. Di sini saya akan membacakan pendahuluan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia berarti bahwa Pancasila menjadi pedoman utama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilainya mencerminkan jati diri bangsa yang bersumber dari budaya adat, istiadat, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Kemudian yang A ada sebagai panduan moral. Pancasila mengarahkan perilaku masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan interaksi sosial. Kemudian yang B ada pemersatu bangsa dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Pancasila menjadi landasan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Sila ketiga Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya menghormati perbedaan dan bingkai kebangsaan. Kemudian yang C ada penyaring pengaruh asing. Sebagai falsafah hidup, Pancasila berfungsi sebagai filter terhadap pengaruh globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Ini menjadi identitas nasional dan kearifan lokal dari erosi budaya asing. Kemudian yang D ada landasan pembangunan. Pancasila menjadi arah pembangunan bangsa, memastikan bahwa kemajuan yang dicapai tetap berlandaskan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Singkatnya, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman untuk menjaga harmoni, membangun karakter bangsa, dan menghadapi tantangan zaman dengan tetap memegang teguh nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila penting sebagai pedoman dalam menghadapi arus globalisasi karena ia menjadi landasan nilai-nilai yang mampu menjaga identitas, moralitas, dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Globalisasi membawa perubahan besar seperti kemajuan teknologi, akses informasi yang tak terbatas, dan interaksi budaya antar bangsa. Meski banyak keuntungan, globalisasi juga menghadirkan ancaman seperti erosi nilai-nilai budaya lokal, krisis moral, dan meningkatnya individualisme. Pembahasan pertama yaitu mengenai Pancasila sebagai pedoman moral. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya spiritualitas dan iman kepada Tuhan sebagai landasan moral masyarakat. Dalam era globalisasi di mana materialisme cenderung mendominasi, nilai ini ingin mengingatkan kita untuk melupakan dimensi spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini juga menjadi dasar toleransi antar umat beragama yang sangat penting dalam masyarakat yang pluralistik. Sila kemanusiaan yang beradab relevan dalam situasi di mana banyak masalah ketidakadilan sosial timbul akibat eksploitasi ekonomi. Penerapan nilai-nilai ini mendorong masyarakat untuk menghormati hak asasi manusia dan memperjuangkan keadilan sosial yang semakin mendesak dalam menghadapi tantangan global. Selanjutnya yaitu nilai persatuan Indonesia yang mendorong masyarakat untuk tetap bersatu meskipun dalam keberagaman. Dalam era globalisasi di mana identitas nasional seringkali diuji oleh pengaruh budaya asing, persatuan menjadi kunci untuk menjaga kohesi sosial. Musyawarah untuk mufakat juga penting dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan bersama. Mengingat banyak keputusan kini dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik global. Selanjutnya ada kearifan lokal dalam konteks global. Kearifan lokal merupakan bagian integral identitas nasional di era globalisasi. Pengetahuan lokal sering diabaikan oleh budaya asing yang lebih dominan. Pancasila dapat menjadi landasan untuk melestarikan kearifan lokal karena nilai-nilai yang dikandungnya. Misalnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Mendorong kita untuk
mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, yang merupakan nilai kearifan lokal yang telah ada sejak lama. Kearifan lokal mencakup berbagai aspek, mulai dari tradisi, adat istiadat, hingga pengetahuan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks global, pelestarian kearifan lokal menjadi semakin penting untuk menjaga identitas budaya. Pelestarian kearifan lokal, Pancasila mengajarkan bahwa keberagaman budaya adalah kekayaan yang harus dijaga dan dihargai. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu masyarakat untuk tetap berpegang pada kearifan lokal, meskipun oleh pengaruh global. Selanjutnya, ada pendidikan berbasis Pancasila. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila sangat penting bagi pengembang karakter dan moral generasi muda. Melalui kurikulum yang memuat Pancasila, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan, mengembangkan empati, dan memahami pentingnya integrasi, integritas, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga dapat diterapkan dalam banyak bidang kehidupan, termasuk keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Misalnya, di rumah orang tua dapat mengajarkan anak-anaknya untuk menghargai orang yang lebih tua dan anggota lainnya, serta menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab. Di sekolah, siswa didorong untuk mengambil bagian dalam kegiatan sosial seperti menjadi sukarelawan, dan mereka belajar nilai-nilai kasih sayang dan solidaritas. Menyelenggarakan forum konsultasi dalam masyarakat untuk memecahkan masalah bersama dapat menumbuhkan rasa saling menghormati dan rasa keadilan. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi tentang strategi memperkuat relevansi Pancasila. Strategi penguatan relevansi Pancasila di era globalisasi menjadi hal yang krusial agar nilai-nilai luhur bangsa ini tetap lestari dan dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu langkah terpenting dalam hal ini adalah mengintegrasikan pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan. Fokus pelatihan tidak hanya pembelajaran teori saja, tetapi juga praktik nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, keadilan, dan solidaritas. Dengan begitu, generasi muda dapat memahami dan menghayati nilai-nilai tersebut sejak dini, serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, kampanye kesadaran publik harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap Pancasila. Melalui berbagai media, baik seminar, workshop, maupun media sosial, masyarakat dapat mengetahui makna Pancasila dalam konteks kekinian dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat membantu menyelesaikan berbagai tantangan yang kita hadapi, seperti contohnya konflik sosial dan krisis moral. Diskusikan bagaimana kita dapat berkontribusi pada solusinya. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan program-program yang membantu melestarikan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, aktivisme sosial yang melibatkan masyarakat dalam kerja-kerja kemanusiaan dapat menjadi sarana pengamalan nilai-nilai Pancasila, seperti kepedulian dan keadilan sosial. Pada tingkat masyarakat, nilai-nilai Pancasila diperkuat melalui kegiatan-kegiatan budaya yang merayakan keberagaman dan kearifan lokal, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung pentingnya Pancasila dalam kehidupan mereka. Dengan mengedepankan dialog dan musyawarah dalam pengambilan keputusan, masyarakat dapat pula mengamalkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui strategi ini, Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga pedoman hidup yang praktis dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia di dunia yang semakin mengglobal. Maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia berperan krusial dalam menjawab tantangan globalisasi. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila dapat berfungsi sebagai pedoman moral untuk membantu masyarakat menjaga integritas budaya dan identitas nasional di tengah perubahan yang cepat. Dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,
maka masyarakat tidak hanya akan terbentuk karakter yang baik, tetapi juga akan tercipta lingkungan yang harmonis. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan Pancasila secara terus-menerus melalui pendidikan, penyadaran, dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan, agar nilai-nilai tersebut tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks masa kini. Rekan-rekan sekalian, kami cukupkan presentasi mengenai relevansi Pancasila sebagai falsafah hidup di era globalisasi dalam menjaga moralitas dan kearifan lokal ini. Kami harap para audiens yang mendengarkan dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Mohon maaf atas kurangnya dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.